Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang masih banyak ditakuti oleh orang-orang secara umum. Apakah itu? Okay, now we are going to talk about public speaking. Ayo, siapa di sini yang masih suka tolak menolak kalau disuruh ngomong depan orang lain atau disuruh presentasi pada saat sekolah ataupun kuliah? Raise your hand. Oke, nggak usah takut, karena kali ini kita akan bahas gimana sih cara supaya kita bisa lancar ngomong di depan orang ramai ataupun pada saat presentasi. Oke, mungkin masih banyak orang-orang yang takut untuk disuruh ngomong depan orang ramai ataupun disuruh presentasi karena mungkin takut ngeblank ataupun nge-stuck apa yang akan disampaikan. Nah, hal ini memang sangat sering terjadi pada saat kita menyampaikan sesuatu di depan orang ramai. Kadang tiba-tiba memang ngeblank, tiba-tiba aja semua yang udah dipelajari ataupun udah terkonsepkan, tiba-tiba semuanya lupa dan hilang dan kita nge-stuck, tidak tahu mau menyampaikan apa. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa lancar public speaking-nya di depan orang. Nah, sebenarnya apa sih kunci dari public speaking? Jadi public speaking itu kuncinya adalah harus berani. Jadi kita itu harus berani ngomong depan orang, harus berani tampil di depan orang banyak. Karena dari situ kita bisa ngelatih diri kita agar terbiasa berada di depan orang banyak. Bukan lagi kita yang menyaksikan satu orang yang berdiri di depan, tapi kitalah yang menjadi orang tersebut. Nah, kalau udah berani, selanjutnya kita itu harus percaya diri. Nah, percaya diri ini juga akan membuat kita lebih pede ataupun lebih percaya dan kita lebih yakin, sehingga intonasi dan nada yang kita keluarkan itu juga akan meyakinkan dan lebih menarik untuk dilihat dan didengar tentunya. Nah, apa aja sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita presentasi ataupun sebelum kita tampil di depan orang banyak? Nah, jadi yang pertama, kita itu harus bisa menguasai apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu nih apa aja yang akan kita sampaikan gitu, apa aja poin-poinnya kita sudah tahu sehingga kita bisa menyampaikannya secara luas dengan bahasa kita sendiri tentunya. Nah, di sini itu ada lagi poin yang paling penting, yaitu intonasi dan juga nada. Nah, kita itu kalau ingin presentasi ataupun ingin berbicara di depan orang ramai, kita perlu memperhatikan dua hal ini, intonasi dan juga kecepatan saat kita berbicara. Nah, kalau kita berbicara terlalu cepat, nah itu justru membuat semua yang udah kita pelajari ataupun yang sudah kita konsepkan di sini untuk disampaikan itu bisa lupa dalam seketika. Nah, jadi kita perlu mengontrol kecepatan kita dalam berbicara pada saat kita menyampaikan apapun itu yang kita sampaikan. Kecepatan dan intonasi saat kita berbicara itu akan mempengaruhi beberapa hal. Nah, yang pertama, itu kita bisa mengontrol apa yang akan kita sampaikan. Nah, biasanya itu pada saat orang berbicara di depan orang ramai atau pada saat presentasi itu akan ada sikap seperti berpikir sejenak. Kayak bilang, nah seperti itu bisa kita hindari dengan kita menguasai konsepnya ataupun apa yang akan kita sampaikan dan mengontrol kecepatan kita berbicara. Karena ketika kita berbicara dengan kecepatan yang pas, itu kita bisa mikir apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Dan sekarang intonasi. Nah, intonasi ini itu berfungsi bagaimana orang itu tertarik untuk mendengar pembicaraan kita. Nah, jadi ketika sesuatu itu memang sesuatu yang disampaikan itu bersifat tegas, kita bisa mungkin menyampaikannya dengan nada yang tegas juga. Nah, di samping itu kita juga perlu untuk mengontrol gerakan tubuh. Nah, seperti apa gerakannya? Itu jangan menampilkan gerakan yang berlebihan. Misalnya tangan itu bergerak terlalu berlebihan, itu justru akan membuat orang yang melihat menjadi risih. Jadi, gerakan tangan itu seperlunya aja, tidak usah berlebihan dan disesuaikan dengan apa yang disampaikan. Nah, di saat kita sudah bisa melatih kecepatan berbicara, ketika kita sudah bisa melatih intonasi saat berbicara, nah selanjutnya kita itu perlu untuk melatih diri agar berani untuk berbicara di depan orang ramai. Caranya seperti apa? Kita bisa melatih diri kita dengan cara berbicara sendiri di depan cermin. Nah, kita coba berbicara, berdiri di depan cermin, terus kita membicarakan sesuatu yang penting, seolah-olah kita itu sedang berada di depan orang ramai. Terus kita lihat ekspresi kita seperti apa, intonasinya seperti apa, apakah kita itu menarik untuk dilihat seperti itu loh. Kalau aku ngomong ini, kira-kira ekspresinya seperti apa ya?
Gerakan tangannya seperti apa ya? Nah, inilah yang perlu kita latih, ngomong apa aja di depan cermin, seolah-olah kita sedang diperhatikan oleh orang ramai. Nah, begitulah cara kita melatih diri kita agar kita terbiasa dengan nada bicara yang seperti itu, kecepatan berbicaranya, dan gaya bicaranya. Nah, latihan seperti ini itu tidak bisa dilakukan dalam sekali dua kali, tapi kita harus bisa ya minimal sekali sehari deh. Kita harus bisa rutin melatih diri kita agar kita benar-benar terbiasa. Karena orang yang memiliki public speaking yang bagus itu kayak keren aja gitu. Orang dengan gaya bicara yang bagus atau orang yang memiliki public speaking yang bagus itu kelihatan pintar nggak sih? Bener nggak? Padahal tidak semua orang pintar itu memiliki public speaking yang bagus. Tapi orang yang public speakingnya bagus itu pasti terlihat keren dan terlihat pintar. So, orang yang memiliki public speaking yang bagus itu memiliki daya tariknya sendiri. Oke, ketika kita udah rutin melatih diri kita di depan cermin, selanjutnya kita bisa melatih diri kita di depan kamera. Nah, kalau kita depan cermin itu kita tidak bisa melihat ataupun mengevaluasi seperti apa sih kita tadi berbicara gitu. Nah, kalau kita berbicara di depan kamera, itu kita bisa rekam seperti apa kita berbicara, lalu kita lihat kembali rekamannya, dan kita evaluasi kira-kira bagian mana yang perlu diperbaiki. Oke, kira-kira seperti itu tips yang bisa dibagikan bagaimana cara memiliki public speaking yang bagus. Nah, kita itu harus bisa rutin melakukannya dan kita harus berani dan harus yakin kalau kita itu bisa. Dan satu lagi, kita itu harus percaya diri. Nah, jadi kuncinya itu cuma dua, berani dan percaya diri. Dan aku memberikan tips seperti ini bukan berarti aku sudah memiliki public speaking yang bagus, tetapi di sini kita itu sama-sama belajar. Jadi marilah menjadi bagian terbaik dari diri kita and do your best. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa membantu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.